welcome back to my channel. Untuk kalian yang baru di channel aku, welcome to my channel. Nama aku Lucy Lilin dan aku YouTuber Indonesian American. Jadi itu artinya aku lahir di Indonesia tapi aku besar di Amerika. Dari kecil sudah di Amerika. Dalam rangka perayaan Halloween, aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman-pengalaman mistis aku di Amerika. Nah, aku sebenarnya sudah ada ceritain beberapa pengalaman mistis aku di video aku yang beberapa bulan yang lalu. Nanti aku akan taruh di sini dan aku akan taruh linknya di description box di bawah. Nah, tapi ini sesudah cerita yang aku udah ceritain itu, aku masih ada lagi beberapa cerita-cerita guys. Aku tuh kayaknya di salah satu video aku yang sebelumnya tentang pengalaman mistis aku, disitu ada 2 orang dari kalian yang komen bahwa ada seorang spirit atau seorang roh yang mengikuti aku, karena setiap apartemen yang aku tinggalin selama aku pindah ke California itu pasti ada kejadian yang aneh yang aku nggak bisa jelaskan dengan logika. Aku pindah ke state California ini tahun 2016, jadi kira-kira 4 tahun yang lalu, dan aku pindah dari state Illinois di bagian tengah-tengahnya Amerika. Sejak aku pindah ke California tahun 2016 itu aku selalu pindah apartemen setiap tahun. Memang setiap tahun apartemen itu kontrakannya cuma setahunan doang, tapi ya aku selalu pindah-pindah kerja juga, jadi aku selalu pindah apartemen. Di apartemen aku yang sebelumnya itu aku pengalamannya yang paling menyeramkan selama aku tinggal di California, atau even mungkin selama aku hidup kali ya. Karena di apartemen aku yang sebelumnya, di situ aku mendengar hal-hal yang aneh dan juga sampai aku merasa ada sesuatu, ada roh atau arwah atau spirit atau whatever yang mencoba untuk melukai aku. Nah, waktu aku pindah ke apartemen ini, aku baru masuk hari pertama, itu aku perhatiin banyak bercakan-bercakan merah di tembok dan juga di apa itu namanya, kalau misalnya kita matiin lampu atau switch untuk matiin lampu atau nyalain lampu itu, kayak kalau lampu ini kan, ini switch lampu untuk on and off kan, tapi kan ada bagian putih-putihnya di kelilingnya ini kan. Nah, di bagian putih-putihnya kelilingan ini itu ada bercak merah gitu. Bagian putih keliling switch untuk lampu itu ada bercak merah, tapi bukan fingerprint gitu. Kalau fingerprint kan kelihatan gitu kan, fingerprint gitu kan, kelihatan garis-garisnya gitu kan. Tapi ini bukan fingerprint guys, cuma pokoknya bercakan merah. Terus juga selain di lampu-lampu itu, di beberapa tembok itu juga ada bercak-bercak merah. Di pintu depan gitu, di bagian dalamnya itu juga ada sedikit bercak-bercak merah gitu. Tapi bercaknya tuh sangat random gitu, nggak ada patternnya sama sekali. Waktu aku lihat itu hari pertama, Juni bilang oke, mungkin itu bercakan pasta, karena kalau misalnya misal orang masak pasta kan, saus pasta ada yang merah gitu kan. Cuma aku juga pernah bikin pasta, dan pasta yang sausnya merah pun itu merahnya tuh bukan merah darah gitu loh. Merahnya tuh, kalau merah saus pasta tuh merahnya kayak lebih ke orange sebenarnya gitu, bukan merah gitu kan. Jadi aku pikir kayak nggak tahu deh, mungkin masa pasta sih gitu. Terus kedua, lokasi bercakan-bercakannya. Kalau bercakannya itu cuma di kitchen, cuma di dapur, oke, make sense. Mungkin lagi masak pasta terus nggak tahu gimana ke ciprat-ciprat gitu ya. Tapi ini bercak-bercak merahnya tuh nggak cuma di dapur gitu, ada di bagian-bagian atau di tembok-tembok bagian apartemen yang misalnya di belakang dapur, pokoknya di tempat-tempat yang jauh dari dapur. So, jadi lokasi bercak-bercakannya pun bikin aku ragu-ragu bahwa itu bercakan pasta atau bercakan bekas masak gitu. Kedua, suatu malam aku bergadang malam antara jam 12 sampai jam 1 pagi deh pokoknya. Dan itu aku dengar ada suara dung dung dung. Nah, pertama guys, emang pendengaran aku itu tuh sangat-sangat sensitif. Aku bisa mendengar gelombang suara yang orang-orang lain itu nggak bisa denger gitu. Anyway, jadi balik ke yang apartemen ini. Di apartemen ini suatu malam itu aku dengar suara dung dung dung.
Obviously itu bukan suara gelombang elektronik. Emang AC nyala, tapi itu doang elektronik yang nyala, sama paling lampu lah ya gitu. Aku juga kadang bisa dengar gelombang lampu, kayak suara yang sangat halus datang dari lampu gitu ya. Tapi ini bukan, it's not any of that gitu. Ini suaranya dung dung dung, itu seakan-akan orang itu mukul suatu benda yang metal, dan mukul benda metal itu sama metal juga gitu. Ngerti kan? Jadi kayak suara metal mukul metal gitu loh guys. Tadi aku pikir, oke, mungkin ini suara plumbing. Beberapa hari itu aku bergadang sampai malam, dan selalu gitu antara jam 12 sampai jam 1 pagi itu tuh aku selalu dengar suara ini. Kalau plumbing atau misalnya kayak air panas gitu ya, kayak air panas ada sistem air panas kayak gitu. Biasanya itu di, aku tahu itu sistem air panasnya di mana, dan itu ada di sebelah tempat tidur. Nah, cuma suara yang aku dengar ini, suara dung dung dung, ini nggak datang dari tempat plumbing air panas gitu. Anehnya suara yang aku dengar ini datang dari tembok yang diantara kitchen sama ruang tamu gitu. Aku merinding sekarang udah. Jadi diantara kitchen sama ruang tamu itu ada satu dinding gitu, dan dindingnya tuh paling paling kayak segini gitu ya, tebelnya gitu. Dan anehnya aku dengar suara ini di dinding itu gitu. What could that be gitu kan? Dinding itu nggak ada, di sebelah dinding itu tuh nggak ada apa-apa gitu, karena sink wastafel bukan, jadi ada dinding terus di sini kitchen kan. Wastafelnya tuh di sebelah sini guys, sebelah sini tuh cuma meja doang gitu loh. Jadi pasti belakang dindingnya itu cuma meja doang, nggak ada sink atau dishwasher gitu. Tapi suara dung 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 dungnya itu tuh keluar dari tembok itu gitu. Makanya di situ aku mulai khawatir, dan aku rada mulai takut. Aku pikir ini apa gitu, ini suara apa gitu kan. Nah, kayak yang paling parah, suatu hari, again seperti tadi aku bilang, aku kadang bergadang sambil nonton sampai malam, terus harus ketiduran di sofa. Nah, suatu hari aku ketiduran di sofa, dan aku kebangun jam berapa ya, aku lupa jam berapa, tapi pokoknya antara jam 2 sampai jam 4 gitu ya, jam 2 sampai jam 4 subuh gitu. Dan suatu malam aku kebangun, sebenarnya aku melek, aku pikir oh aku ketiduran. Terus badan aku bangun untuk pindah ke kamar tidur kan. Nah, literally badan aku baru bangun gini, terus tiba-tiba ada yang masukin kepala aku dalam sesuatu, narik aku ke belakang, dan sampai aku sesak nafas. Tentunya aku coba berontak-berontak, dan akhirnya aku pikir oke, aku berdoa aja gitu, karena aku nggak tahu mesti ngapain lagi gitu ya, karena aku merasa sesak nafas. Jadi aku coba kalemin diri sendiri dan aku berdoa. Nah, dengan aku berdoa itu aku jadi lebih kalem, dan lama-lama kayak perasaan sesak nafasnya itu terbuka gitu, seakan-akan apapun yang menutupi kepala aku pada waktu itu seakan-akan fade away gitu, seakan-akan menghilang gitu. Dan terus langsung pas sudah menghilang, aku bisa nafas lagi, aku langsung buka mata dan aku langsung lari ke kamar tidur. Dan by the way guys, ini waktu itu tuh aku belum nikah sama Jurni, jadi aku masih tinggal sendiri. Jadi pengalaman ini sangat menyeramkan. Aku baru ceritain ke Jurni tuh baru beberapa bulan yang lalu. Jurni bilang mungkin ini kayak semacam sleep paralysis gitu. Cuma aku pernah mengalami sleep paralysis beberapa kali di Amerika ataupun di Indonesia, dan biasanya setiap kali aku mengalami sleep paralysis atau ketindihan, itu tuh aku selalu merasa beneran ada yang nindih dada aku gitu. Setiap kali, emang aku nggak bisa, aku masih bisa nafas, cuma aku nggak bisa teriak, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa bergerak, dan rasanya ada orang yang nindih di atas aku gitu. Itu biasanya yang aku rasakan setiap kali aku ketindihan atau sleep paralysis, dan aku sudah mengalami itu beberapa kali. Cuma yang aku alami malam itu di apartemen aku yang lalu itu beda banget sama
pengalaman ketindihan aku biasanya gitu. Malam itu aku nggak merasa ada yang duduk di dada aku. Emang aku nggak bisa bergerak, tapi aku juga nggak bisa nafas gitu. Biasanya kalau aku ketindihan, kalau aku ketindihan itu aku biasanya ada berasa sesuatu yang duduk di atas aku dan aku masih bisa bernafas, cuma nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong aja. Kalau ini kali aku udah nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, dan aku nggak bisa bernafas juga. Tapi nggak ada orang yang nggak ada perasaan, nggak ada perasaan ketindihan gitu. Adanya perasaan muka aku tuh ditarik ke belakang sama sesuatu gitu. So I don't know what that is. Menurut kalian itu apa? Menurut kalian apa itu termasuk ketindihan atau something else? Satu kejadian lagi di apartemen yang lama. Nah, di apartemen yang lama pas beberapa minggu sebelum kita pindahan, ada satu kejadian di tengah-tengah malam dimana aku sebenarnya belum malam-malam banget, masih kayak jam 11 malam gitu ya. Aku lagi telepon sama mama aku di Jakarta. Dan itu aku lagi ngobrol sama mama di sofa, jadi di ruang tamu di sofa. Waktu aku lagi enak-enak ngobrol sama mama, aku bukan di depan aku, tapi kayak nyorong dari aku itu ruang makan dimana tempat aku biasanya filming. Kalau kalian lihat video-video aku dari beberapa bulan yang lalu, kalian lihat settingnya filming aku. Kejadian aneh selanjutnya ini terjadi di situ, di tempat aku biasanya filming di apartemen aku yang lama. Waktu itu aku lagi telepon sama mama, tiba-tiba terus aku nengok aja gitu, nggak sengaja aja, casually aku nengok ke arah sana, dan terus tiba-tiba kursi tempat aku duduk yang biasanya waktu aku filming itu tiba-tiba kursinya tuh bergerak seakan-akan ada orang yang bangun dari kursi itu gitu. Jadi kalau misalnya aku sekarang lagi duduk ini kan, misalnya kursinya kan lagi gini biasa, di sini ada meja, kursinya tuh tiba-tiba kayak gitu loh guys, kayak ke arah aku gitu. Jadi seakan-akan ada orang yang duduk di situ tadinya, terus orang itu berdiri dan keluar dari kursi itu gitu. Langsung aku langsung histeris. Mama aku sampai kaget karena mama aku waktu itu lagi ceritain sesuatu ke aku di telepon. Aku histeris dan aku langsung masuk ke kamar. Waktu itu aku udah nikah sama Juni ya, dan Juni lagi di kamar tidur kita. Malam itu guys aku nggak berani keluar lagi. Aku selesain telepon mama di kamar tidur biarpun Juni lagi coba tidur gitu. Pengalaman mistis aku selanjutnya itu ada di apartemen aku yang sekarang ini, dan ini lumayan baru beberapa minggu yang lalu.